Halo, Assalamualaikum sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Kembali Anda menyimak video terbaru dari Cahaya Kehidupan, video yang berisi inspirasi dan pencerahan untuk Anda simak, untuk Anda dengarkan, dan tentunya untuk Anda bagikan ke banyak orang. Video-video yang ada di Cahaya Kehidupan berisi pencerahan, berisi inspirasi buat Anda, buat orang-orang tercinta Anda, buat orang-orang terdekat Anda. Karena itu, Anda ajak semua orang untuk nonton Cahaya Kehidupan, untuk mendengarkan inspirasi di Cahaya Kehidupan, dan ajak mereka untuk menerapkan cahaya kehidupan dalam hidup mereka. Banyak komentar yang sudah saya baca di YouTube yang mengatakan bahwa dengan nonton cahaya kehidupan sudah banyak keajaiban, apalagi ditambah baca buku 10 keajaiban pikiran. Hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan. Banyak sekali yang seperti itu. Anda bisa baca komentarnya, Anda bisa simak bagaimana orang-orang menerapkan tips, menerapkan teknik yang saya buat di Cahaya Kehidupan. Kali ini saya ingin kembali membuat video di section rahasia hidup sukses. Banyak orang gitu ya, katanya pengen hidupnya sukses. Tapi celakanya banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan itu. Banyak orang bingung, hanya bisa bilang, saya mau sukses, saya mau hidupnya nyaman, saya mau punya keluarga yang sukses dan sebagainya. Tapi hanya sekedar bicara, nggak tahu apa yang harus diprogram di kepalanya, tidak tahu apa yang harus dikerjakan di kepalanya. Kali ini saya ingin mengangkat sebuah video, membuat sebuah judul tentang orang-orang yang dianggap bodoh tapi bisa sukses. Artinya apa? Jangan takut disebut bodoh, jangan takut disebut Anda tidak tahu, tidak apa-apa. Kalau sekarang Anda bodoh, Anda mau berubah, hidup Anda pasti berubah. Saya pernah buat video di catatan harian bahwa kalau ingin berubah, kuncinya harus siap menerima kesalahan. Berani dibilang bodoh. Kita simak artikel dan video di kali ini ya. Saya akan buka dulu di channel Cahaya Kehidupan. Nah, Cahaya Kehidupan di video saya buat ini sudah 51,1k subscriber. Artinya sudah semakin banyak orang yang setia nonton di Cahaya Kehidupan. Yang subscribe dan like, komentar semakin banyak. Artinya makin banyak orang mau untuk berubah, banyak orang mau untuk sadar tentang apa itu kehidupan. Sesuai, channel ini adalah sebagai cahaya untuk kehidupan semua orang. Cahaya penuh inspirasi untuk menciptakan kehidupan yang mudah dan menyenangkan. Kali ini saya ingin membahas artikel yang ada di website kekuatansugesti.com. Oke, sebelum saya masuk ke artikelnya, ini judul artikelnya. Ada 3 jenis orang bodoh di dunia, tapi yang nomor 3 bisa sukses. Sebelum ke sana, saya ingin membawa Anda ke halaman depan dari kekuatansugesti.com. Anda bisa klik kekuatansugesti.com. Anda bisa baca majalah-majalah sugesti gratis. Sekali lagi gratis. Ini majalah kami buat di tim Waras Jati untuk Anda, berisi kumpulan artikel dari semua website di Kotan Sugesti, di blog saya, di Alfa Telepati, dan semuanya dijadikan satu menjadi bentuk majalah bulanan. Setiap bulan selalu muncul. Anda bisa masuk di sini, kemudian tarik ke bawah di majalah Sugesti. Ini bulan Mei, April, Maret, terus dan seterusnya. Ini gratis buat Anda. Bentuknya apa? Digital, e-book, sehingga Anda bisa download dan baca kapanpun juga. Caranya gimana? Anda masuk ke covernya, ini kan bergerak, Anda klik saja misalnya di bulan April, Anda klik gambarnya, masuk ke sini, Anda baca sekilas isinya apa, previewnya, kemudian kalau mau download silakan klik di sini. Nah, atau Anda bisa klik gambarnya, contoh di sini saya klik, akan masuk ke halaman PDF-nya dan Anda sudah bisa mendownload majalah itu untuk Anda gitu ya, secara gratis. Sekali lagi gratis. Ada yang tanya, apakah bayar? Sudah jelas saya katakan gratis gitu ya. Bisa download, masuk ke situ, atau Anda bisa klik majalah gambarnya sama saja, masuk ke sini dan Anda bisa simpan di handphone Anda, di laptop Anda, dan Anda bisa baca kapanpun juga. Oke? Gratis buat Anda. Nah, tadi mana ya? Oh, ini dia. 3 jenis orang bodoh di dunia, 3 tipe orang bodoh. Anda masuk yang mana? Jadi kalau Anda marah dikatakan bodoh, harusnya enggak apa-apa.
Saya sering dulu dikatakan bodoh sama senior saya waktu di kantor pertama kali saya bekerja. Di perusahaan yang pertama, di kedua, dan ketiga, saya sering dibilang kamu tuh bodoh gitu aja nggak tahu. Apa saya marah? Tidak. Saya dongkol mungkin iya awalnya, tapi terus meniatkan untuk berubah dan akhirnya update ilmu sehingga bisa dibilang nggak lagi bodoh sama orang lain gitu ya. Oke, saya mulai dengan arti dari bodoh. Bodoh di sini biasanya nih ya, biasanya diberikan label kepada orang-orang yang secara akademis nilainya jelek. Misalnya nggak juara kelas, kemudian IPK-nya 1, dan sebagainya dianggap bodoh. Ya, oke, sekarang kita lihat arti bodoh itu apa sih? Arti orang bodoh itu. Saya ambil di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti dari kata bodoh adalah ada tiga definisi. Yang pertama, tidak lekas mengerti, nggak udah tahu. Yang kedua, tidak memiliki pengetahuan, artinya nggak tahu, itu sebutnya bodoh. Atau ungkapan ketika orang itu nggak nurut gitu, terserah kamu gitu, bodoh kamu. Makanya saya kadang dulu ingat ketika waktu sekolah gitu ya, SMP, SMA, ada orang yang dia pintar di olahraga tapi bodoh di matematika. Saya dulu pintar di matematika, fisika, kimia, tapi di olahraga saya nilainya agak kurang. Apakah saya dibilang bodoh? Ya bodoh di bidang olahraga, it's okay, tapi pintar di sisi lainnya. Jadi sebetulnya kalau secara akademis nggak ada orang bodoh. Karena setahu saya gitu ya, ketika orang itu bodoh di akademis ya di satu bidang, pasti dia ada pintar di bidang lainnya. Ini harus Anda pahami, apalagi orang tua nih. Jadi jangan mudah mengatakan bodoh ke anak Anda. Itu nanti terbawa dan jadi efek ke semuanya. Tidak ada orang bodoh sebetulnya. Tidak ada orang bodoh secara akademis ya. Karena ketika dia bodoh, artinya bodoh itu nilai jelek di satu bidang, pasti dia nilai bagus di bidang yang lain. Nah, seharusnya kita orang tua di-push aja nilai yang baik kan. Kalau Anda mau balance ya, yang jelek ini dinaikkan, yang ini juga dinaikkan. Jadi sama-sama naik, yang dia potensial bagus dinaikkan, yang nilai jelek dinaikkan. Jangan sebut anak Anda bodoh, kasihan, oke? Nah, apa sih 3 jenis orang bodoh itu? Anda masuk yang mana gitu ya? Yang pertama adalah ini nih, orang bodoh yang sadar dirinya bodoh, tapi tidak ada usaha untuk berubah. Jadi ya sudahlah, saya sudah seperti ini, ya sudahlah, ini sudah kehendak Tuhan, sudah Tuhan yang memberikan saya nggak bisa apa-apa, ya sudahlah gitu. Orang yang selalu berpikir ya sudahlah. Anda masuk di situ? Nanti Anda bisa tulis di kolom komentar ya, Anda masuk yang mana atau Anda mau masuk yang mana. Orang bodoh yang pertama ini susah memang untuk berubah, susah untuk hidupnya berganti. Kenapa? Dia sudah menyerah, dia sudah tidak punya kemauan untuk berubah, karena selalu berpikir ya sudahlah gitu ya. Ya sudah, mau apa lagi, kata orang tipe pertama nih. Jadi ya sudahlah gitu. Ya, itu yang pertama. Tipe orang bodoh ya sudahlah. Yang kedua adalah orang bodoh yang dia tidak sadar dirinya bodoh. Ini bahaya. Bahaya ketika ada orang yang sebetulnya bodoh tapi dia tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Ngototan biasanya nih, ini biasanya ngototan nih. Yang benar gini gitu ya. Saya kalau ketemu orang seperti ini, saya lebih baik menghindar. Kenapa? Percuma berdebat dengan orang tipe seperti ini. Dia menganggap dirinya benar, anggap dirinya pintar, tapi ternyata bodoh. Hati-hati buat Anda yang ada di posisi kedua ini. Segera pindah saja ke posisi ketiga gitu ya. Kalau Anda bertemu orang seperti ini, saran saya hindari saja daripada Anda kehabisan energi, Anda marah-marah hanya untuk ngurusin orang yang tidak sadar dirinya bodoh. Itu yang tipe kedua ini. Ini banyak di masyarakat sebetulnya. Sok tahu. Anda ketemu teman-teman lama mungkin banyak orang yang seperti itu. Saya sering ketemu orang seperti itu, baik itu di kelas AMC, di kantor, di klien, di warung kopi, di teman-teman saya gitu ya, banyak seperti itu. Lebih baik saya menghindar, lebih baik saya tidak
hanyut dalam obrolan dengan orang seperti itu. Yang ketiga, ini yang saya bilang dia bisa sukses. Orang bodoh yang ketiga adalah orang bodoh yang sadar dirinya bodoh dan mau untuk belajar dan berubah. Tipe orang ketiga ini tipe orang bodoh yang bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena dia menerima dibilang bodoh. Dan dia menyadari lalu mau menerima kebenaran untuk belajar dan mempraktekkan. Ingat kata-kata Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. Seseorang dengan kapasitas selevel Steve Jobs masih punya punya semboyan, punya kata-kata yang stay hungry, stay foolish. Tetap lapar, tetap bodoh. Sebetulnya bukan tetap bodoh di sini ya, artinya selevel Steve Jobs tentu dia tidak bodoh secara akademis, tidak bodoh secara berpikir. Sudah bagus sekali pasti cara berpikirnya dan sudah hebat. Tapi dia mau terus belajar, artinya apa? Tidak merasa cukup di bidang ilmu gitu. Jadi ketika dia seorang programmer di membuat Apple gitu ya, membuat iPhone dan sebagainya, dia tetap mau belajar. Kalau gini gimana? Kalau logonya diganti gimana? Kalau dikasih fitur ini gimana? Itu namanya stay hungry, stay foolish. Jangan stuck dengan ilmu pengetahuan Anda. Anda harus mau belajar. Bahkan ada sebuah, saya sering baca gitu ya. Kalau ingin belajar sesuatu, jadi orang bodoh dulu. Itu artinya ungkapan seorang wali atau. Jadi kalau pengen belajar, jadi orang bodoh dulu. Atau kosongkan dulu gelasmu. Oh, saya ingat di filmnya Dr. Strange gitu ya, ketika mau belajar dibuang dulu ke luar pintu sama si gurunya supaya sadar bahwa pemahamannya salah. Bahkan dibuang dulu ke luar pintu yang yang kayak gunung es tuh ya, di situ disuruh tinggalkan dirimu semua di situ. Nah, inilah orang bodoh yang selalu ingin belajar, orang bodoh yang sukses. Jadi saya juga selalu memposisikan diri di bagian ketiga ini, artinya ketika saya mungkin diomongkan bodoh, dibilang salah, saya akan terima dan saya coba belajar. Saya punya atasan di kantor, di kampus, ketemu klien, punya teman-teman direksi di Jakarta yang kadang bilang kamu tuh bodoh. Saya tidak marah dan saya sadar kalau itu salah saya dan berubah. Stay hungry, stay foolish. Termasuk Anda, kalau Anda ingin hidupnya sukses, Anda ingin hidupnya nyaman, jangan jadi orang yang tipe pertama, ya orang yang ya sudahlah, atau orang yang tipe kedua yang suka ngotot tanpa ilmu yang benar. Anda bertemu orang yang lebih pintar tapi Anda merasa lebih pintar ya. Sekarang ini banyak orang seperti itu. Dia bukan kuliah kedokteran tapi bahas kesehatan. Dia tidak kuliah komputer tapi bahas komputer. Dia tidak pernah ngurusin virus tapi bahas virus dan sebagainya. Banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Bahaya seperti ini. Jadilah yang tipe yang ketiga, orang bodoh yang sadar dirinya bodoh dan mau untuk belajar dan berubah. Sadari ini dan terapkan ini untuk diri Anda, keluarga Anda, dan anak-anak Anda. Ingat, kalau Anda mau sukses, semuanya tergantung Anda, bukan tergantung siapapun, tergantung diri Anda sendiri. Jangan takut dibilang bodoh, jangan takut dibilang salah, terimalah kesalahannya, terimalah dibilang bodoh, tapi diteruskan dengan belajar dan berubah. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan Anda klik tombol subscribe-nya gitu ya. Silakan Anda klik tombol subscribe-nya, Anda nyalakan loncengnya sehingga Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam dari saya, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan
Kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya, kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.